Selamat siang pemirsa, politikus PDIP Chiko Hakim membeberkan bahwa partainya sengaja tidak mengundang Presiden Jokowi dalam peringatan hari ulang tahun ke-51 PDIP yang digelar di Sekolah Partai Lenteng Agung, Jakarta Selatan pada Rabu pagi tadi. Sebab pihaknya mengetahui bahwa Presiden memiliki agenda kunjungan ke luar negeri. Hal tersebut diungkapkan Chico dalam konferensi pers sebelum acara dimulai. Hari ini pun, Presiden Jokowi memang melakukan kunjungan kenegaraan ke negeri tetangga, Filipina. Dia dijadwalkan bertemu Presiden Filipina, Ferdinand Marcos Jr., dan Chico mengungkapkan PDIP menghormati agenda Presiden Jokowi tersebut. Menurutnya, PDIP juga sudah mengetahui jadwal atau agenda kunjungan kenegaraan Jokowi ke luar negeri sebelum mengungkapkan adanya peringatan hari ulang tahun partai. Informasi soal kunjungan kenegaraan ini dikatakan diperoleh PDIP dari pihak istana. Presiden Joko Widodo menyatakan dirinya belum mendapatkan undangan untuk menghadiri acara peringatan Hari Ulang Tahun ke-51 PDI Perjuangan pada Rabu hari ini. Hal itu pun sempat disampaikan Presiden saat ditanya soal kepastian kehadirannya di acara parpol yang menaungi dirinya tersebut. Hubungan Jokowi dengan PDIP selaku partai pengusungnya sejak menjadi wali kota Solo, Gubernur DKI Jakarta, hingga Presiden dua periode dikabarkan merenggang akhir-akhir ini. Keretakan hubungan tersebut usai putra sulung Jokowi, Gibran Rakabuming Raka, maju dalam Pilpres 2024 berpasangan dengan Prabowo Subianto. Di sisi lain, PDIP mengusung pasangan Ganjar Pranowo dan Mahfud MD. Itu juga memecah belah. Bukan partai politik yang kuat. Salah satu partai politik besar di Indonesia, PDI Perjuangan banyak mewarnai proses. Hormat, esteemed guests, the Indonesian delegation headed by His Excellency President. To be accelerated. Yang ketiga, terkait kawasan, kami sepakat pentingnya penguatan kesatuan dan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri mengingatkan agar peran aparatur negara, termasuk Polri, untuk netral di Pilpres 2024. Dalam sambutannya di hari ulang tahun ke-51 PDIP yang digelar pada Rabu 10 Januari 2024. Megawati secara tegas menyinggung soal kiprah Polri sejauh ini yang sudah tidak satu institusi bersama dengan TNI. Mega menyebut pisahnya Polri dengan TNI dari sebutan ABRI tersebut terjadi atas keputusan dirinya saat menjabat sebagai Presiden kelima Republik Indonesia. Dia mengatakan saat Polri memisahkan diri dari ABRI, pemerintah saat itu membelikan seragam peralatan pendukung. Hal itu dilakukan dengan menggunakan anggaran pendapatan belanja negara atau APBN yang berasal dari pajak rakyat. Oleh sebab itu, Mega meminta agar Polri untuk mengingat hal tersebut dan justru tidak melayangkan bully pada dirinya. Presiden kelima Republik Indonesia tersebut lantas menyebut kalau dirinya dibully, maka ia tak akan segan melibatkan para pengacara yang sudah disiapkan. Hanya saja Megawati menyatakan hal ini bukan untuk mentakut-takuti. Dirinya menegaskan kalau apa yang disampaikan adalah bentuk janji jika ada yang membuli, maka akan disikapi. Elitnya, orang-orang yang sudah berkelayakan, melupakan yang namanya akar rumput, yang namanya wong cilik, yang masih sengsara. Silahkan memilih yang benar, supaya dicintai oleh rakyat. Jadi jangan alasan, aduh saya sampai mikir,
Oh ya, kalau ini kan sebetulnya dimenangkannya oleh sukarelawan. Memangnya sukarelawan itu datang ke KPU. Saya loh, ketua umum yang nyata, yang neken siapa yang bakal calon. Gitu loh. Tolong ingat deh. Kecuali kalau ada untuk presiden sama wapres itu independen. Kan gak laku. Alah, udah jangan rakyat jangan dibodohi lah. Ya konferensi Asia Afrika itu sampai hari ini saya ke luar negeri aja, wah pasti dielu-elukan. Kita makin banyak yang merdeka karena konferensi Asia Afrika. Nah itu pemimpin yang benar loh, Bapak saya nanya, apa enggak takut sih Pak kalau nanti kita kucilkan? Enggak, kita harus, karena kitalah yang namanya bisa memperjuangkan sebuah negara yang utuh, bersatu, dan merdeka, dan berdaulat. Wah keren deh kalau saya udah diomongin gitu. Elitnya, orang-orang yang sudah berkelayakan, melupakan yang namanya akar rumput, yang namanya wong cilik, yang masih sengsara, yang tidak berkeadilan. Sekali lagi, saya katakan, kita setiap warga negara Republik Indonesia, siapakah dia? Akar rumput rakyat, mempunyai hak yang sama di mata hukum. Sekarang hukum itu dipermainkan, bahwa kekuasaan itu dapat dijalankan semau-maunya saja. No, no and no. Kita ini setelah merdeka dan banyak yang tidak mengetahui sejarah dengan benar. Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri merespon soal anggapan bahwa Presiden dimenangkan oleh relawan. Mega pun mempertanyakan apakah sukarelawan datang ke KPU. Hal ini disampaikan Mega saat memberikan pidato di hari ulang tahun ke-51 PDIP yang digelar di Sekolah Partai PDIP Lenteng Agung Jakarta Selatan, Rabu 10 Januari 2024. Mantan Presiden kelima Republik Indonesia tersebut sebelumnya membanggakan konferensi Asia Afrika yang digaungkan oleh Insinyur Soekarno. Kemudian Megawati mengingatkan peran partai politik yang sangat penting dalam proses pemilihan presiden. Mega menyebut sesuai undang-undang hanya parpol atau gabungan parpol yang dapat mendaftarkan calon presiden dan calon wakil presiden ke KPU RI. Dia pun menepis anggapan presiden dapat dimenangkan oleh relawan. Dia menekankan parpolah yang bisa mendaftarkan capres dan cawapres ke KPU secara resmi, kecuali jika pemilihan presiden dan wakilnya melalui jalur independen. Dia menilai jika seperti itu, capres-cawapres tidak akan laku di rakyat. Akan tetapi hal ini tidak diakomodir dalam sistem pemilu di Indonesia untuk Pilpres. Ya, tentu sambil menunjukkan simbol angka 3 ya. Angka yang kita yakini akan menjadi angka kemenangan. Yes. Elitnya, orang-orang yang sudah berkelayakan, melupakan yang namanya akar rumput, yang namanya wong cilik, yang masih sengsara, yang tidak berkeadilan. Sekali lagi, saya katakan, kita setiap warga negara Republik Indonesia, siapakah dia? Akar rumput rakyat, mempunyai hak yang sama di mata hukum. Sekarang hukum itu dipermainkan, bahwa kekuasaan itu dapat dijalankan semau-maunya saja. No, no and no.
Kita ini setelah merdeka dan banyak yang tidak mengetahui sejarah dengan benar, dimanipulir, terutama ketika pemerintahan rezim Orde Baru tidak mengatakan sejarah itu sesuai dengan sejarahnya. Nanti kok ibu bisa ngomong gitu? Terus saya ngalami kok. Kenapa? Lah, kok Pancasila dimanipulir? Kita 51 tahun kita bisa menjadi begini bukan karena elit. Silahkan memilih yang benar supaya dicintai oleh rakyat. Jadi jangan alasan, aduh saya sampai mikir, oh ya kalau ini kan sebetulnya dimenangkannya oleh sukarelawan. Memangnya sukarelawan itu datang ke KPU. Saya loh ketua umum yang neken siapa yang bakal calon. Gitu loh. Tolong ingat deh. Kecuali kalau ada untuk presiden sama wapres itu independen. Kan gak laku. Alah udah rakyat jangan dibodohi lah. Ya konferensi Asia Afrika itu sampai hari ini saya ke luar negeri aja, wah pasti dielu-elukan. Kita makin banyak yang merdeka karena konferensi Asia Afrika. Nah itu pemimpin yang benar loh, bapak saya nanya, apa nggak takut sih Pak kalau nanti kita kucilkan? Enggak, kita harus, karena kitalah yang namanya bisa memperjuangkan sebuah negara yang utuh, bersatu, dan merdeka, dan berdaulat. Wah keren deh kalau saya udah diomongin gitu. Silahkan memilih. Informasi tadi sekali akhiri perjumpaan kita sore hari ini. Saya Seradita beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda dan sampai jumpa. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.